Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ngeri-ngeri sedap saya mendengarkan ceramah Gus Abbas Buntut. Beliau menerangkan dengan sangat rinci bagaimana kemudian tingkah laku mereka, pendustaan mereka, dan bahkan mereka sudah masuk ke ruang politik. Dan bila mereka benar-benar menguasai arena politik, maka boleh jadi kita seperti Palestina. Ini penting sekali untuk pengaktifan insting kewaspadaan kita sebagai pribumi, dengan melihat fakta yang telah terjadi sampai detik ini yang berpotensi mengarah ke sana, khusus untuk orang yang menggunakan akal sehat. Kalau yang mengedepankan emosional atas dasar cinta tanpa dasar, udahlah, mending jangan nonton. Kalau kalian yang masih mau menggunakan akal sehat kalian, apalagi pribumi, tolong dengarkan ini. Tolong dengarkan ini. Jangan dulu emosional ya, tolong dengarkan. Coba resapi. Coba resapi. Kalau kita tidak mampu menghentikan, lambat laun mereka akan mengatakan Indonesia itu adalah negaranya Habib. Jadi yang berhak itu Habib, yang lain tidak berhak. Maka kasusnya sama dengan Palestina, kalian akan terusir dari tanah sendiri. Sekarang ada oknum habaib yang sudah mengatakan bahwasanya yang pertama kali datang ke Jawa itu adalah bangsa Ba'ali. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya aulia Tarim. Ini bisa-bisa nanti orang Jawa belum ada, Ba'ali sudah ada. Kalimantan belum ada, Ba'ali sudah ada. Jadi Kalimantan, Sumatera, Jawa itu adalah milik Ba'ali. Berarti kalian itu numpang. Berhasil mereka menundukkan kalian. Tanpa peperangan Indonesia bisa direbut. Padahal negara Yaman tempatnya Ba'al tumbuh di sana dalam keadaan perang dan dalam keadaan miskin. Maka Indonesia itu ibarat rampadan, ibarat makanan yang sangat menggiurkan, direbut oleh mereka semua. Kalian nanti akan kota raja. Ini maksudnya kita seperti itu. Gerakan itu bukan karena benci, bukan, tapi mengingatkan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu hati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita itu begitu mereka sudah punya kekuatan, akhirnya kitanya lumpuh. Kalau sudah lumpuh, susah. Ini lagi penelitian masalah sejarah dan nasab itu berkaitan dengan manuskrip, prasasti. Prasasti manuskrip sekarang adanya di Monumen Nasional. Bayangkan, Monumen Nasional sekarang kebakaran. Saya kadang-kadang ini kebakaran apa dibakar ini? Ya mudah-mudahan sih tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kan arsip-arsip Indonesia, termasuk kerajaan dari Yogyakarta, dari Cirebon, mereka ada di situ semua. Mudah-mudahan selamat semua, jangan sampai hancur. Jadi saudara-saudara sekalian, itu masalah. Ada lagi klaim diantaranya adalah klaim makam-makam, klaim pahlawan. Sekarang Sumodiningrat diklaim bahwa Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Padahal catatan Sumodiningrat itu adalah ada di Keraton Ngayogyakarta. Keraton Ngayogyakartanya bahwa saja mengatakan bahwa Sumodiningrat itu bukan Habib Hasan. Makamnya bukan di Semarang, tapi di mana? Di Yogyakarta, di Bantul. Ada tempatnya, dalam satu tempat itu Sumodiningrat. Anak cucunya masih ada, keluarganya masih ada. Kalau seumpama ini Sumodiningrat disebut Hasan bin Toha bin Yahya, ini anak cucunya mau diapain? Karena anak cucunya mengatakan, oh, abah saya itu bukan bin Yahya, nggak ada hubungannya dengan Habib. Kalaupun ke sana jalur, seumpama dari Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, paling-paling Syarif atau Sayyid, bukan dari Yaman. Tapi kan Mbak Ali ini kan berani, ya, baik londo putih ataupun londo ireng. Londo ireng tuh wong Cilacap sih bisa dikerjain sama Pak Ali itu londo ireng. Ini londo ireng di, Masya Allah, ikut membantu-bantu hal semacam itu. Hal semacam itu kadang-kadang didukung, dibela. Bela apa? Yang rugi negara kalian, yang dipecundangi negara kalian, yang dizalimi negara kalian, kalian itu malah ikut pada kezaliman dan kebatilan. Itu namanya londo ireng. Masya Allah. Ada lagi saudara-saudara Raden Saleh, salah satu keluarga daripada yang Yogyakarta, Keraton Jogja, keluarga Yogyakarta. Raden Saleh yang pelukis itu diklaim lagi Habib, keturunannya Imam Ubaidillah, Habib Ba'alwi lagi, termasuk Mbah Melangi itu katanya Ba'alwi lagi. Tiba-tiba ada nasabnya bin Yahya, adalah bin Hasan, bin Awud, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Awud. Ini kok Awudnya banyak sekali, dan jadinya Awud-Awud kan gitu. Ini banyak di Indonesia itu makam-makam yang kadang-kadang tidak tahu makamnya siapa. Tiba-tiba diklaim makamnya Habib. Habibnya kalau nggak bin Yahya Assegaf, banyaknya Assegaf dengan bin Yahya. Ini ada di mana-mana, saudara sekalian.
Ada beberapa makam dibuat oleh Habib, katanya ini makamnya Habib ini, dibongkar oleh masyarakat. Begitu dibongkar itu subhanallah, di dalamnya nggak ada isinya. Kalau seumpama kalian melihat fenomena semacam itu saja, sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan adanya kebatilan begitu nyata di depan mata kita, kita masih tetap ragu-ragu untuk bergerak. Yang nggak usah hidup kalian tuh, nggak usah jadi orang beriman lagi kalian. Allah sudah menunjukkan itu kebatilan. Mau apa lagi? Mau bukti apa lagi? Nggak enak sama siapa? Sama kebatilan nggak enak. Oh, kita itu bukan memerangi orangnya kok, tapi memerangi kebatilannya. Harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan, habis itu Jawa, habis itu Sumatera, Kalimantan juga habis. Semua itu Indonesia habis semua. Diklaim oleh mereka. Saya tidak ingin itu semua terjadi. Ini tanah ini milik kalian. Jangan sampai terjadi di Palestina, karena potensi ke arah itu, kalau dilihat dari pergerakan Baal itu ada potensi macam itu. Contoh masalah politik, setiap orang yang berbeda dikafir-kafir. Kalau yang dipilih mereka ini adalah Islam, kalau yang bukan mereka ini adalah kafir, munafik, diklaim, diframing, dibingkai seolah-olah yang mendukung dia adalah mendukung agama Islam, yang tidak mendukung mereka kalau pilihnya bukan mendukung mereka itu dianggapnya kafir dan munafik. Ini sudah nggak bagus. Padahal yang namanya pemilu itu 5 tahun sekali, nggak ada urusan dengan munafik dan kafir. Mereka sudah bergerak di politik. Ini kalau seandainya mereka menguasai politik Indonesia, udah kita sudah mulai sedikit-sedikit diambil. Kita berjuang jihad fisabilillah seperti dulu nanti berdarah-darah. Kita nggak ingin seperti itu. Sebelum ada apa-apa kita hentikan dulu. Jangan sampai mereka punya kekuatan yang kita nyetledor. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sangat baik, orang Jawa itu sangat baik, menghormati semua. Jadi itu semua jangan dibiarkan oleh kalian, jangan dibiarkan. Makanya tugasnya kalian di Cilacap itu menjaga situs-situs sejarah, termasuk menjaga makam dan kuburannya wali, supaya jangan dibaalwikan. Nanti tiba-tiba di kampung laut ada baali lagi. Ada baali mana di baali, ada nemen di pinyak sekep, ada nemen. Itu sampai ono gundukan lemah di gawe makam, ke makam Habib Wali Kutub, kapal terbang ning dhuwur orang bisa lewat kapal terbang ra katon lewat orang makam. Itu ditemukan bukan sedikit. Sekarang ada lagi Raden Santri yang muridnya Syekh Zatul Kahfi Cirebon, itu juga dibaalikan lagi, dibinyakan lagi. Lalu bagaimana saudara-saudara? Pangeran Sumodiningrat itu adalah keluarga Yogyakarta. Keluarga Yogyakarta kemudian makamnya ada, anak cucunya ada. Dibuat di Semarang, haulnya banyak, ribuan datang, pemerintahnya tekon. Malah pemerintahnya datang. Bahkan ada yang mengatakan itu diambil darahnya dari RAPBD untuk mendirikan makam itu tanpa meneliti bagaimana nasabnya, tanpa meneliti bagaimana sejarahnya, tanpa konfirmasi. Saya yakin itu tidak ada konfirmasi dengan Yogyakarta. Dibuat, udah makamnya udah mewah, bagus, orang sudah banyak ziarah seperti di situ. Padahal semua bimbingan dibantu asli. Tapi diklaim Habib Hasan bin Toha. Saya kadang-kadang orang seperti ini gimana nih? Mempertanggungjawabkan di depan Allahnya bagaimana nih? Kalau saya itu ngeri. Kenapa? Itu menyesatkan banyak umat. Mereka udah nggak ada takut lagi sama Allah menurut saya. Kalau memang seperti itu dilakukan secara sengaja. Apalagi seumpama ada analisanya orang, itu Gus, ada namanya ada praktek untuk cari duit itu. Ngeri nggak? Coba menurut kalian, apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet rasional atau emosional? Ini penting sekali digaris bawahi. Kalau saya melihat apa yang diucapkan oleh Gus Abbas Buntet itu bukan emosional, tetapi rasional. Beliau dengan teliti mengucapkan kalimat per kalimat, menunjukkan bukti-bukti, lalu kemudian dihubungkan dengan bukti yang lain, dengan kejadian di wilayah yang lain. Dan ini mengarah ke sana, rasional atau emosional? Saya kira rasional. Di sini sekali lagi saya katakan, kita sebagai anak bangsa, sebagai warga Indonesia, sebagai pribumi, mesti mengaktifkan insting itu. Insting kewaspadaan. Jangan lengah. Jangan tidak sadarkan diri. Harus diaktifkan. Kalau sudah mengarah ke sana, hati-hati. Hati-hati. Waspada. Begitu ya. Transferkan insting kesadaran ini, insting kewaspadaan ini ke saudara-saudara kalian, ke setiap anak bangsa. Biar sadar. Ya, biar sadar. Apalagi yang kadung cinta tanpa dasar. Apalagi yang kadung mengagumi tanpa dasar. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.